Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai puasa Ramadan dan hal-hal yang membatalkannya. Nah teman-teman, pertama-tama kita akan belajar terlebih dahulu. Apa sih pengertian saum? Saum atau puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan lainnya. Mulai dari terbitnya fajar atau subuh hingga terbenamnya matahari atau maghrib. Disertai dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala hal yang membatalkannya juga dimulai dari sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari dan juga disertai dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, puasa atau saum itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkannya, seperti makan, minum, dan lain-lain. Selanjutnya adalah waktu pelaksanaan puasa Ramadan. Kira-kira kapan ya puasa Ramadan itu dilaksanakan? Nah, puasa Ramadan itu diwajibkan pada bulan Ramadan selama 29 sampai dengan 30 hari sesuai penempatan dari Ruhyatul Hilal atau Nisab. Jadi teman-teman, puasa Ramadan itu biasanya kita lakukan khusus di bulan Ramadan dan hukumnya adalah wajib. Dan puasa Ramadan ini dilaksanakan sebanyak 30 atau 29 sampai dengan 30 hari. Selanjutnya ada rukun puasa. Kira-kira ada apa saja ya rukun puasa? Nah, rukun puasa itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada niat. Yang kedua dilakukan di malam hari sebelum waktu subuh datang. Dan yang ketiga menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak waktu subuh sampai dengan maghrib. Selanjutnya ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa di sini ada 6 ya teman-teman. Yang pertama dia harus beragama Islam. Yang kedua balik. Ketiga berakal. Keempat sehat jasmani atau sehat tubuhnya. Yang kelima mampu melaksanakannya. Dan yang keenam mengetahui masuknya bulan Ramadan. Itulah 6 syarat wajib puasa yang harus dimiliki oleh seorang muslim jika ingin melaksanakan puasa Ramadan. Yang selanjutnya ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa di sini ada 4 teman-teman. Yang pertama dikerjakan dalam waktunya. Contohnya dimulai ketika subuh dan diakhiri ketika waktu maghrib. Yang kedua, harus beragama muslim. Jadi, puasa Ramadan tidak akan sah ya jika dilakukan oleh orang non-muslim. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Perempuan atau wanita yang sedang mengalami fase haid atau nifas, mereka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Karena puasa yang akan mereka lakukan, meskipun dipaksakan, tetap saja hukumnya tidak akan sah. Yang keempat, ada menahan diri dari pembatal atau segala hal yang membatalkan puasa. Jadi, ketika kita sedang puasa, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bergosip, atau hal-hal lain yang menyebabkan batalnya puasa. Nah, selanjutnya ada sunnah-sunnah dalam puasa Ramadan. Teman-teman, sebenarnya sunnah dalam puasa Ramadan itu ada banyak sekali ya. Tapi di sini akan dijelaskan 8 sunnah terlebih dahulu. Yang pertama, makan sahur, terutama ketika menjelang subuh. Jadi teman-teman, makan sahur itu termasuk sunnah yang dianjurkan dalam melaksanakan puasa Ramadan. Dan lebih baiknya lagi, sahur di bulan Ramadan itu diakhirkan ketika Anda menjelang imsak ya. Yang kedua, ada menyegerakan berbuka saat matahari terbenam. Yang ketiga, berdoa ketika berbuka. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Yang kelima, meninggalkan perbuatan yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Contohnya seperti menghabiskan waktu untuk bermain game, bergosip, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada tadarus Al-Quran. Yang ketujuh, ada iktikaf di masjid. Dan yang kedelapan, ada berzikir dan berdoa, terutama di malam Lailatul Qadar. Teman-teman, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat ditunggu-tunggu ya. Kenapa? Karena banyak ribuan manfaat atau ribuan pahala yang akan kita dapatkan jika kita mendapati malam Lailatul Qadar. Selanjutnya ada hikmah dan manfaat dari puasa Ramadan. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan.
Yang kedua, melatih disiplin dan pengendalian diri. Yang ketiga, memperkuat empati kepada kaum lemah atau kepada fakir miskin. Yang keempat, menjaga kesehatan. Yang kelima, meningkatkan ketenangan hati. Dan yang keenam, menguatkan ukhuwah melalui kegiatan sosial. Nah, yang terakhir, ada orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Kira-kira orang bagaimana saja ya yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa? Di antaranya, yang pertama, orang yang sudah tua renta. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Yang ketiga, ada haid dan nifas. Yang keempat, ibu hamil atau menyusui. Dan yang kelima, orang yang sedang sakit keras. Nah, itulah kelima orang yang tidak dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Nah, teman-teman, bagaimana? Itu tadi penjelasan mengenai puasa Ramadan dan hal-hal yang membatalkannya. Cukup sekian dulu materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.